Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kenalin, ini dia mobil gua, si Cupu Honda Jazz tahun 2005 VTEC Matic. Di video ini gua nggak akan nge-review secara detail karena mungkin banyak banget channel-channel lain yang udah nge-review Honda Jazz yang kayak gini. Tapi di video kali ini gua akan ngasih tahu kelebihan dan kekurangan si mobil Honda Jazz tahun 2005 ini, khususnya Honda Jazz VTEC Matic ya tahun 2005. Apa aja sih kekurangan dan kelebihan mobil ini? Nah, kita mulai dulu dari kekurangannya dulu ya. Yang paling jelek banget adalah dari mobil ini adalah posisinya ya. Posisi standarnya dari mobil ini, ban depannya pasti agak lebih ngedongak daripada ban belakangnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini gue udah custom lagi pernya, jadi agak lebih mendingan lah ya. Tapi kalau standarnya ini ya gitu, ngedongak. Jangan heran ketika kalian beli mobil ini yang standar itu kok ngedongak ban depannya. Nah, memang kayak gitu. Kekurangan berikutnya adalah di bagian bodi juga. Nah, kita lihat detailnya nih. Nah, di sini nih, ini adalah jerawat. Jadi catnya pada nimbul-nimbul. Dan pokoknya khususnya Honda Jazz tipe GD3 ya, yang modelnya kayak gini, penyakit bawaannya adalah adanya jerawat-jerawat ini, khususnya di bagian pintu di bawah spion. Kenapa bisa ada jerawat-jerawat kayak gini? Karena untuk mobil Honda Jazz yang GD3 ini biasanya air ini bisa masuk nih ke sela-sela sebelah sini nih di bagian spion. Nah, masuk ke bagian dalam dan kemudian jadinya karat, jadinya nimbul-nimbul kayak gini, pecah-pecah. Nah, di sini banyak banget. Situ ada lagi jerawat, ya kayak gitulah penyakitnya. Nah, biasanya mobil Honda Jazz yang GD3 tahun 2005 ini ya, khususnya GD3 lah ya, karena memang udah faktor usia, jadi biasanya ada rembes-rembes di bagian mesin. Nah, itu wajar lah karena memang usianya juga udah tua banget. Kalau kalian beli mobil ini harap diperhatikan ya bagian kolong-kolongnya itu ada rembes atau enggak. Tapi kalaupun ada rembes ya masih bisa lah diperbaiki, dan harga partnya pun nggak terlalu mahal. Kekurangan selanjutnya ada di bagian kaki-kaki. Nah, kaki-kakinya ini ya karena udah faktor usia juga, mungkin kaki-kakinya ada yang harus diganti kayak gitu, kayak soknya. Ya itu hal wajar lah menurut gua. Itu bukan suatu kekurangan. Kelebihan dari mobil ini adalah desainnya yang timeless banget, masih keren banget untuk di tahun 2021 ini. Lihat desainnya, ya ciamik banget kan, sporty banget. Yang gue punya ini adalah Honda Jazz GD3 VTEC yang sporty ya. Nah, GD3 yang sporty ini VTEC kelebihannya adalah di body kit, di bagian body kitnya. Nah, di bagian body kit yang bawah-bawahnya ini nih, dia udah dapet body kit kayak gini. Ini udah ada body kitnya, dan di sekelilingnya udah ada body kit. Nah, ini yang membedakan juga dari Honda Jazz GD3 versi IDSi kayak gitu. VTEC pasti lebih bertenaga dibanding IDSi, jadi dia power atasnya juga lebih mantap lagi tuh. Keunggulan berikutnya adalah di bagian bagasi. Jadi bagasinya ini bisa luas guys. Nah, si joknya ini bisa ultra seat. Ultra seat itu adalah di bagian ininya bisa dinaikin. Jadi kita bisa bawa barang yang agak tinggi. Nah, gue coba lipat dulu ya. Kemudian yang ini gue rebahin. Nah, dan pertama adalah kalau gue rebahin kayak gini, joknya yang bagian tengah ini rata lantai. Nah, jadi kalau kalian bawa barang nih, nggak ada gundukan di sininya, jadi bisa rata terus gitu. Jadi seakan-akan kalau dibablasin semua, jok yang ini dilipat juga, ini jadi kayak mobil losbak tapi tertutup gitu. Bawa barangnya bisa banyak. Dan kemudian juga ini kalau yang tadi gue bilang, nah ini yang namanya ultra seat. Nah, jadi untuk kalian yang mau bawa barang-barang yang agak tinggi, ini kalian bisa taruh di sini. Nah, dia kan bisa agak tinggi kan, kayak gitu. Mantap nih. Oh ya, kelebihan berikutnya ada di bagian velg. Nah, velgnya ini aslinya nih keren banget. Ini kan gue udah ganti ya. Aslinya itu palang banyak dan warnanya gunmetal. Nah, dibandingkan tipe IDSi, untuk tipe VTEC Sporty ini velgnya udah keren. Nah, ini jadi salah satu kelebihan dari mobil ini kayak gitu. Tapi untuk velg yang ada di mobil gue saat ini gue udah ganti ya sama velg yang aftermarket. Dan satu lagi kelebihan dari mobil ini ada di bagian transmisinya. Jadi untuk yang VTEC Sporty ini transmisinya memang Matic CVT.
tapi dia bukan Matic CVT biasa, nggak kayak IDSI. Kalau IDSI itu nggak punya Triptonic namanya. Nah, untuk Honda Jazz VTEC ini yang sporty, dia ada Triptonicnya kayak gini. Meskipun Triptonicnya masih model pencet-pencet ya, nggak kayak yang Honda Jazz GE8 yang ada di bagian bawah setir. Tapi walaupun kelihatannya jadul kayak gini, kita bisa pakai Triptonic ini seakan-akan transmisinya kayak manual ya. Nah, kenapa gue bilang ini bisa jadi kelebihan dari mobil ini? Karena ketika kalian jalan di jalanan yang agak menanjak kayak gitu-gitu, nah ini sangat membantu banget nih Triptonicnya. Walaupun kalau kata orang sih, cuma rasa-rasanya doang, padahal mah sebenarnya sama aja kayak Matic biasa. Tapi kalau buat gue yang udah pakai selama 5 tahun, ini berasa banget kalau kita pakai Triptonic kayak gitu. Ini adalah kelebihan dari Honda Jazz GD3 tahun 2005 VTEC Sporty ya guys. Nah, itu dia video kali ini tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil gua, yaitu Honda Jazz GD3 tahun 2005 VTEC Sporty Matic ya. Buat kalian yang tahu kelebihan dan kekurangan lainnya dari mobil ini, silahkan aja komen di bawah. Dan mungkin untuk video-video selanjutnya gua akan bikin project dari mobil ini. Ada apa aja yang mau gua rubah atau mau gua restorasi. Nah, tungguin aja guys, pantengin terus di channel ini. Oke. Jangan lupa like bila kalian suka atau dislike kalau kalian nggak suka juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.